Pocut dan ini My Powerful Friend. Menurut gue, hewan peliharaan itu punya peran besar banget. Mereka itu teman, sahabat, dan bahkan jadi spiritual support kita. Kita tentu pengen banget mereka bisa hidup happy bareng sama kita. Dan untuk itu, saran dari ahlinya tentu penting untuk masalah hewan peliharaan kita itu. Di episode kali ini, gue mau ngajak lo kenalan sama Inayu. Temen gue ini super sibuk sehari-harinya dan bisa rileks di tengah aktivitasnya berkat Odi, Golden Retriever miliknya. Tapi Odi punya kebiasaan buruk yang bikin Inayu kewalahan. Ini dia kenapa dia manggil Adri, pelatih spesialis perilaku anjing yang gak cuman akan ngebantu Inayu ngatasin masalahnya, tapi juga ngasih insight gimana caranya Inayu dan Odi bisa memperkuat hubungan mereka dan punya momen-momen berharga bersama. Yuk kita ketemu mereka. Halo, gue bekerja sebagai marketing communications di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Sehari-hari kesibukan gue itu adalah work from home alias kerja dari rumah. Dan itu padat banget, mulai dari jam 9 pagi biasanya dimulai langsung begitu buka laptop itu nggak ada habis-habisnya sampai break makan siang. Habis itu dilanjutin lagi sampai kisaran kira-kira jam 6 sore. Dan itu bener-bener in between meeting dan meeting terus nonstop. Bikin rasanya kepala tuh udah burn out banget. Kalau lagi stres pelarian gue keluar sebentar dari kamar gue, ketemu sama Odi alias anjing gue dan sekedar usel-usel dia, ajak main dia, lempar-lemparan sama dia itu udah cukup banget sih. Pertemuan gue dengan Odi itu sebenarnya ketidaksengajaan karena dia adalah anjing hilang yang butuh shelter atau tempat baru, keluarga baru yang mau menampung dan udah deh sekarang udah 10 tahun bersama dengan keluarga gue. Ini tuh Odi yang waktu itu masih kecil itu bukan sih? Banget, gila ya dalam waktu 3 tahun tuh dia kayak growing banget. Terus udah gitu makin gede pasti, terus juga kelihatan udah makin tua. Lihat nih, putih mukanya. Tapi gimana WFH ada Odi? WFH ada Odi, sisi baiknya adalah ternyata dia menjadi obat stres gue. Oh ya? Dulu jarang ketemu, bahkan dia nih my savior banget di kala-kala jeda meeting gitu ya. Atau break makan siang gitu, sekedar ke meja makan. Bisa main sama Odi tuh nolong banget sih, ngobatin capeknya. Lumayan lah kayak 5 menit, 10 menit sekedar usel-usel gitu kan. Sekedar ya main-main say hi, lompat-lompat, lempar-lempar treats gitu, itu nolong banget. Gue ingetnya laki lo tuh takut sama anjing, bukan sih anti banget? Bener banget, tadinya anti banget sih enggak, tapi cenderung takut dan nggak pernah nggak pernah into lah sama si anjing. Cuman lo tahu nggak sih sekarang ini ya, dia ini sejak punya Odi, ini tuh dia jadi kayak sayang banget gitu. Ya ampun lucu banget foto yang Parah ini ya, kan? ini gemes ya, ya ampun. Berarti sekarang Odi tuh umur berapa sih? Aduh, aku tuh kalau ngomongin umur tuh suka gimana gitu deh soal Odi ya. Karena kan umur anjing sama umur manusia tuh beda ya. 1 tahunnya anjing itu 7 tahunnya manusia. Nah sekarang bayangin aja dia 10 tahun. Berarti kalau ibarat manusia tuh ya udah tua ya, udah 70 Bener-bener udah 70 tahunan. tahun. Jadi memang ya fokus gue sekarang lebih ke yang penting nyenengin dia aja deh gitu ya. Maksudnya nyenengin dia while memastikan dia tetap well behaved and well trained gitu ya. Ada nggak sih kayak perilaku-perilaku Odi yang bikin kayak aduh pusing lagi, kayak gimana ya caranya bla 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 gitu? Ada banget sih, tau gak sih? Aku tuh sampai ngundang dog behaviorist gitu loh. Oh ya? Kayak si Sermilen. Oke, nama gue Adri Prastowo, gue adalah seorang pelatih perilaku anjing. Gue memang mengambil spesialisasi melatih anjing untuk perilakunya mereka. Kenapa gue mendalami profesi ini? Karena dulu gue pernah punya anjing dan sampai sekarang anjingnya juga masih hidup. Yang punya masalah perilaku yang gue sendiri tidak mengerti kenapa itu terjadi. Nah, akhirnya dalam proses perjalanan gue itu, akhirnya gue menyadari bahwa banyak sekali anjing-anjing terutama di Indonesia yang salah pengertian. Dianggap punya perilaku seperti ini padahal seharusnya seperti ini. Dengan begitu akhirnya gue memutuskan untuk mencoba membantu para pemilik anjing pada umumnya di Indonesia untuk bisa memahami
bagaimana karakter anjingnya itu sendiri. Gue memutuskan untuk belajar bersama Season Milan, ada Cherry Lucas, ada Sean Ocean, ada juga Larry Cron, dan lain-lain. Itu rata-rata memang pelatih-pelatih dari Amerika, dan mereka sangat fokus terhadap pelatihan atas perilaku anjing. Hari ini gue mau visit training ke rumah salah satu klien gue, dan gue perlu bawa salah satu anjing yang biasa gue pakai untuk melatih anjing tersebut. Oscar tuh anjing yang sangat gentle, sangat soft, sehingga saking gentlenya banyak anjing-anjing yang terlalu tegas kepada dia sampai ya udahlah saya terima diperlakukan gimana pun juga. Sehingga anjing seperti Oscar ini sangat efektif untuk ketemu anjing-anjing yang penakut, yang tidak mengerti bagaimana interaksi dengan anjing. Oscar. Very good boy. Semakin berpengalamannya gue dalam berkomunikasi dan melihat bagaimana anjing berinteraksi dalam kehidupannya, gue akhirnya memutuskan bahwa ini tentang bagaimana kita menghormati anjing. Kenapa kita tidak bisa mau membuka pikiran kita dan hati kita untuk melihat bahwa ini adalah sebuah spesies atau seekor spesies yang punya konsep emosional, komunikasi, dan juga sifat, serta bagaimana dia menginterpretasikan dunia yang sangat berbeda dengan bagaimana manusia itu sendiri. Ya, nanti Oscar akan nunggu dulu di mobil sambil gue kenalan sama yang punya, dan gue sekalian observasi juga si anjing pemiliknya itu seperti apa, sifatnya dan case-nya seperti apa. Baru gue bisa decide perlu nggak nih gue turunin Oscar, apa jangan-jangan memang Oscar hanya sebagai tandem nantinya pada saat beberapa metode untuk soal jalan aja atau soal space, makanan, dan lain-lain. Kayaknya nih udah mau nyampe nih. Halo. Halo Adri, apa Baik. kabar? Kenalin ini Pocun Oh, temanku. Adri. Pocun. Thank you udah mau datang loh. Sama-sama. Langsung aja ya, Oke. kenalan sama Odi ya. Pasti dong, gue pengen lihat nih seperti apa Odi ini. Mungkin enaknya sekalian kita jalan ya. Iya, Bener nggak karena sih? bagi gue jalan tuh adalah indikator hubungan lu sebenarnya. Oke. Jadi Untuk dari lihat jalan, permasalahannya gimana tuh terlihat dari bagaimana proses Odi jalan dan bagaimana proses lu bawa jalan Odi. Oke. Oke. Umumnya kayak gini. Sekarang gue mau nanya, udah bener belum nih gue memakai Sebenarnya leash untuk yang seperti ini sangat oke ketika anjingnya memang sudah punya koneksi Oke. sama lo, nggak ada problem di jalan. Tapi untuk anjing yang masih punya problem di jalan atau masalah, gue ada suggestion kalau lo pakai model namanya slip leash. Oke. Bentuknya kayak gini. gimana? Ntar ya gue ambil dulu ya. Boleh. Jadi sebenarnya ini adalah tali yang sangat umum di dog show di Inggris. Oke. Karena kan kalau di dog show di Inggris itu anjing tuh nggak boleh duduk. Oke. Dia harus stand. Iya. Dengan ini lo bisa kontrol. Dan penempatannya ini harus di belakang kuping. Oke. Di belakang Kuping. kuping. Nih. Dan ini juga lo nggak perlu kenceng-kenceng gini. Ah. Segini aja cukup. Karena pressure point anjing tuh semuanya berada di bawah dagu. Oke. Dan itu adalah titik saraf paling sensitif yang langsung ke otaknya. Oke. Dibanding lo pakai tali di kalung, justru lo akan mengakibatkan tekanan untuk di trakeanya. Sakit. Jadi kalau Oke. dia narik, dia bakal kecekek. Oh. Dibanding ini. Wah, sorry ya Gitu. Odi kalau salah selama Jadi ini. selama lo ada problem, gue saranin ini bisa jadi alat bantu yang cukup simple Oke. untuk bisa lo menjadikan ini sebagai alat kontrol Odi pada saat jalan. Berarti ini nggak perlu dipakai ya? Nggak perlu, tapi kalungnya nggak apa-apa. Ada Oke, di sini. kita copot dulu aja. Oke, yes. Oke, kita langsung jalan. Jalan Oke, nih. Yuk. jadi kalau dia duduk, berdiri, tiduran begini, tinggal tarik ke atas dikit. Odi, teman, Oh. gitu. Oke. Atau kalau dia sudah posisi bener-bener keras kepala nggak mau berdiri, lu ke depan, lu tarik ke depan, and then dia jalan. Oke,
karena kita itu setir kanan Di Indonesia. di Indonesia dan mobil arahnya dari sebelah kiri jalan dari belakang, berarti anjing tuh harus di sebelah kiri. Oke. Supaya kalau ada apa pahit-pahit nih, misalnya keserempet, dia nggak kena duluan. Betul, kita yang lebih bisa refleks. Yes, Oke. Gitu. Gue pengen lu harus coba. Oke. Karena gimana pun juga, Odi itu anjing lu. Oke. Kalau dia bisa sama gue, itu berarti dia sudah membangun hubungannya sama gue. Tapi ini kan tentang hubungannya sama lu. Oke. Jadi ini bukan training, ini tentang rebuilding semua relationship-nya. Oke. Odi di sebelah Relax. kiri gue ya. Yes. Relax. Relax, enjoy, visualize apa yang lo mau achieve pada satu jalan. Sip. Aku pengen Odi itu tenang, aku pengen Odi itu, lo harus bayangin itu. Oke, let's go. Relax, kayak megang pouch. Nice. Okay, great. Hey. Okay, nice. Good job. Good boy. Jadi, kita sekarang udah habis belajar tentang how properly walk the dog. Sekarang gue pengen kenalin anjing gue sama Odi. Wow, oke. Ya, gue pengen lihat interaksi dia seperti apa, bagaimana dia menginterpretasikan anjing lain yang masuk ke teritori dia. Karena dari situ sebenarnya bisa terlihat real perilaku dia itu seperti apa. Oke, ketika berinteraksi dengan anjing Yes. lain ya. Apakah dia Oke. benar-benar teritorial kah, atau memang dia sebenarnya anjing yang cukup netral terhadap apapun yang masuk ke wilayah dia. Oke. Oke? Oke. Oke. Gue turunin anjing gue ya. Oke, this is Oscar. Drop the leash. So, ketika anjing kenalan sama anjing lain dan dia naikin ekornya seperti ini, mereka saling menunjukkan kepercayaan dirinya. Oke. Itu adalah domination part dalam dunia anjing, dalam dunia animals. Ketika buntutnya naik. Yes, karena gimana pun juga, ketika mereka saling ketemu dan ini kamu bisa lihat Odi ngendusin pipis, itu Oscar meninggalkan kartu nama. Oke. Gue seperti ini, perasaan gue saat ini seperti ini, oke? Dan personality gue seperti ini, gitu. Dan dia itu- tetap pipis lagi tuh. dan pipis lagi artinya dia bilang, oke, I accept you in this environment. Oke. Gue menerima lo ada di environment gue. Oh, ini environmentnya Odi. Yang ini, yang di sini dulu nih, yang dia Odi accept. sudah meng-approve. Meng-approve yang environment yang di sini. Tapi dengan cara dia kencing. Meniban. Iya, itu kayak Oke. I join you. Ketika dia pengen tahu Oscar tuh umur berapa, seperti apa yang Oscar rasakan, bagaimana personality Oscar, dia harus detailing you-nya. Dan kencing itu jauh lebih detail informasi yang dapat Odi serap dibanding dari pantatnya atau bagian belakangnya. Begitu. That's Oke. how it goes. Makanya kenapa tadi gue suruh lu drop leash, karena pada saat gue bawa dia udah ger. Kalau lu makin tahan, lu akan menyebabkan tension di diri Odi. Akan ada misinterpretasi Odi terhadap Oscar. Makanya waktu gue drop the leash, lu harus cepat-cepat drop the leash supaya tension dari lu tidak menuju ke Odinya gitu loh. Tidak menyerap ke Odinya. Karena dia menyerap si Yes. owner. Iya dong, karena lu kalau gini kan lu lo tuh udah masukin sensor perasaan lo lewat tali itu ke tubuh Odi. Ngerti nggak lo? Itu kayak sensor lo sebenarnya ketika lo megang tali. Jadi kalau lo bawa seperti tadi yang udah gua ajarkan, kalau lo bawa jalan megangnya begini, sama lo santai, itu feel-nya beda buat anjing. Jadi message-nya nyampe via si leash gitu ya. Betul Oke. sekali. Oke. Oke, lo Ini- lihat gimana Odi membusungkan dada itu pride. This Karena is ini my teritori, home. yes. Ya, oke. Dan Oscar sebagai anjing yang memang gentle dan netral, dia tidak akan peduli dengan bagaimana Odi menunjukkan pride-nya. Oke. Oke, nih, sih. Oscar nggak peduli Odi menunjukkan pride-nya karena dia objektifnya cuman mau main doang gitu. Cuman ingin like I came in peace. Oke. Aku nggak mau challenge lo Odi gitu loh. Aku
aku penasaran deh, ini kan anjing kan. Kalau misalkan pet lain kayak kan macam-macam, ada kucing, ada Sama. banyak. Oh gitu juga. Kucing kan pakai pauk. Perah. Cuman karena kucing tahu bahwa anjing itu adalah apex predator mereka, sehingga ketika mereka pertak, mereka lebih milih kabur dan mereka biasanya akan naik ke tempat yang lebih tinggi supaya menunjukkan superior Oh, si kucingnya. via level lebih. Via level. Iya. Unless memang kucingnya memang pure highly dominant cat. Dia nggak akan takut untuk cetak, ayo lo lagi gitu loh. Dan itu Personality. pure personality ya, bawaan Genetik, ya, bawaan. genetik. Oh, Oke. genetik. Genetik. Kita nggak bisa bilang bahwa kayak contohnya misal British Shorthair Cats punya temen gue kok dominan sekali ya, kok punya gue beda ya, karena genetik. Anjing pun gitu ya. Sama, orang pun juga. Suku ras tertentu ada yang soft, ada yang hard, ada yang bold, ada yang memang weak. Gitu. Nay, tadi lo bilang katanya mau kasih tau keresahan-keresahan lo itu kan? Betul banget. Ada beberapa hal dari Odi yang kayaknya gue perlu nih konsultasi sama lo. Oke. Odi itu masalah yang gue sangat concern itu ada dua. Yang pertama adalah dia soal makan. Jadi dia itu seperti tidak punya kontrol diri ketika sudah menyangkut makanan. Dan sayangnya bukan cuma makanan dia tapi makanan orang juga. Oke. Dia cenderung kalau ngelihat manusia di dalam rumahnya ini makan selalu kepingin. Gerasa gerusuk gitu. Gerasa gerusuk. Oke. Dan kadang-kadang nggak dengan cara yang menyebalkan, dia cuman benar-benar duduk di sebelah kita yang lagi pada makan di meja makan, terus dia duduk yang menanti gitu. Itu habit yang sebenarnya nggak Oke. benar. Oke. Karena dia tahu itu bukan makanan dia adalah dog food. Iya. Gitu. Dia tahu, tapi dia tetap nggak bisa nahan. Terus yang kedua, dia itu punya tendensi nggak bisa kontrol juga, terutama kalau ngeliat kucing-kucing liar di jalanan gitu ya, sampai bisa-bisa dia juga kabur. Padahal dia tahu nih dia lagi di dalam rumah bersama dengan orang rumah dan kabur itu tidak diperbolehkan gitu ya. Tapi dia berani, dia cari celah di pagar gitu ya, supaya dia bisa kabur dan mengejar tuh kucing yang dia lihat dari dalam rumah yang kucingnya ada di luar rumah. Jadi kayaknya dua isu itu ya yang kita perlu bantuan lo nih, gimana nih sekiranya. Tapi by the way kemana nih? Udah pada masuk juga jajan? Tuh kayaknya di dalam tuh. Oh, oke. Nah, soal snack. Odi itu sering banget bener-bener nggak bisa nahan dirinya kalau udah menyangkut snack. Contohnya gini, misalkan ya gue buka tutupnya, dia denger nih ada bunyi tung ditutup gitu ya. Entah dari mana tiba-tiba dia muncul dengan muka yang minta dikasih, memelas gitu. Hari ini mungkin nggak karena dia lebih excited ngelihat Oscar dibandingin denger ini ya. Cuman umumnya yang terjadi adalah seperti itu. Dia kepingin dan dia bener-bener nggak bisa nahan. Gitu, dia akan terus yang Gitu. Menelan ludah ya kan? menelan ludah kepingin Berliur gitu nggak? banget. Bisa jadi Sampai nempel nggak, biasanya kan anjing ada yang nempel ke paha gitu-gitu. Mungkin dia lihat-lihat body language gue juga ya. Kalau misalkan gue emang nggak mau ngasih ya dia enggak. Tapi kalau dia tahu gue lagi relax ya dia bisa lebih mendekat lah. Gitu. Jadi dia emang itu sih yang kayaknya perlu banget nih di train untuk seorang Odi ya. Oke. Kayak gini, Iya. sedekat ini. Sedekat ini. Oke. Sebenarnya yang harus lo lakukan konsisten. Nggak usah bilang no sih. No itu perlu lo keluarkan kalau intensitasnya udah terlalu Emang high. nggak boleh. Kalau kayak gini ya, lo cuekin aja. Oh pura-pura nggak dengar. Iya, bodo amat. Karena ini makanan lo. Ngerti nggak? Ini resource punya lo. Lo harus mempertahankan. Lo jangan pernah memikirkan apapun. Karena yang dia lihat bukan cuma action lo doang, tapi your feeling, rasa. Jadi kayak, aduh ini kasihan banget. Dia ngerasain itu. Dia bisa bahwa tahu. lo akhirnya mudah manipulasi. Karena again Yes. anjing adalah Tapi manipulatif. betul, tapi kalau misalkan dia terlalu pushy, gue akan stand up and then mundur, take off, das, dan gue kembali lagi ke tempat duduk gue. Dan makan nggak usah bagi-bagi. Set. Ngerti nggak? Itu seperti kayak gue sebagai anjing ngomong ke dia ger supaya dia back off gitu loh. Ngerti nggak maksud gue? Udah. Jadi Tapi kalau konsisten. tapi kalau dia sampai terus ingin pause-nya kayak benar minta, lo harus naikin intensitas tuh. Ketika lo membiarkan Odi masuk ke teritori lo dengan ada makanan, lo membiarkan dia mendominasi lo by mental, secara mental. Ngerti nggak sih? Kalau lo anggap tapi nggak ada problem tuh dia, nggak ada marah, yes, nggak ada problem di sini, tapi problem lo akan hadir di hal yang lainnya. Dia akan mencari cara yang bikin lo stres untuk menunjukkan kuasa dia atas sebuah aktivitas antara dia dengan lo.
Ngerti maksud gue? Kenapa harus menunjukkan kuasa? Karena gimana pun juga, anjing perlu tahu siapa yang dominan dalam strata sosial mereka. Dan harusnya ketika dia adalah pet di rumah ya. Kalian pet. sebagai manusia yang Oke. ambil alih. Odi, Eh. kita lihat ya. Coba. Stay, 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 Oh gitu. stay. No ya. No, no. Oh. Oh, dia langsung ya? Langsung. Langsung. Seperti itu. Begitu. Nggak bisa dikontrol. Yes. Oke. Gua pengen ngasih tahu yang lebih tepatnya. Oke. Cara lu nggak salah. Mm. Untung Odi. Kalau anjing yang sifatnya lain, lu punya problem nantinya. Oke. Ya, untung ini Odi ya. Ah, yang tidak agresif. Yang tidak punya isu lah Oke. dengan personality. Oh, oke. Kan ada seperti manusia, ada anak yang keras kepala, makin dimanja makin Makin menjadi. menjadi. Ah, Ada anak yang emang dimanja, ya udah dia tetap jadi anak baik gitu. ah. Lo harus mengerti setiap sifat manusia itu. Protes Dan dia lagi. minta lagi. Protes. Oke. No. Nih gue tunjukin ya. Jadi kenapa gue selalu sarankan pakai list supaya pada saat lo tidak bisa melakukan body pressure atau bahasa istilahnya itu sebenarnya spatial pressure. Jadi lo memberikan dia tekanan dengan spasial space jarak gitu ya. Maka lo tinggal pakai tali ini untuk misalkan lo arahin dia ke tempat yang dia harus jauh dari bowl makanan. Jadi ini gue contohin nih misalkan 2 ya. Oke. 2. Maaf. Nah. Lo tuh harus dengan willingly yang memberikan ini ke arah Odi, bukan Odi yang ke sini. Itu beda persepsinya di mata anjing. Kalau dia yang ke sini, berarti dia menginvasi space lo atas makanan. Sama seperti konsep meja makan tadi. Tapi kalau lo yang memberikan, lo yang mengarah ke Odi, berarti lo dengan niat ikhlas dan tulus lo berbagi sumber daya milik lo kepada Odi. Oke. Itulah hierarki. Jadi dia mau duduk kek, mau tiduran kek, yang penting dia bisa menghargai space, dia memberikan jarak tertentu yang lo tentukan. Sebenarnya semakin jauh semakin bagus. Semakin anjingnya keras kepala, dia harus semakin jauh. Nah, setelah itu gue tinggal kasih, oke, nih, nah, and then gue menjauh. Kenapa Karena menjauh? kehadiran lo adalah sebuah quote and quote ancaman. Tapi dia punya tendensi senang ditemenin. Oke, berarti dia bener itu gue bilang, berarti hierarki dia ada sedikit lebih di atas lo. Karena bos pengennya kan with. Pengen nempel. Nanti, jadi kalau dia nggak ditemenin nggak mau makan, ambil makanannya. Gua tidak negosiasi sama lu di, lu makan, habisin, nggak mau makan gua ambil. Besok dia mikir gua akan makan daripada makanan tuh hilang. Lo harus coba. Oh iya ya. Ha. Ya, nih. Oke, gue coba ya. Lu taruh. Oke. Kalau dia pas lu tuang dia bergerak ke arah lo, lo berdiri, lo ke depan dia, lo suruh dia back off. Oke. Oke? Sekarang kita nggak usah pakai komando dulu Nggak ya. usah. Jadi lo tes dulu. As nih. iris ya. Ya, oke. Oke. Oke, dah. Dia nggak ada reaksi? Nggak ada reaksi, lo ambil, lo berdiri, lo kasih ke dia. Nggak usah bilang apa-apa lagi, just kasih. And then lo pergi. Yes. See? Lo nggak perlu pakai komen kan, hanya untuk sekedar bikin dia tidur. Karena gini ya, lo perintahin sit down, itu nggak ada pentingnya. Karena otaknya belum tentu memerintahkan tubuhnya untuk total relax. Ngerti nggak? Tapi dengan rasa dan pikiran lo dan body language lo untuk bisa satu tujuan, misalkan gua fokus supaya Odi nggak ngerebut, itu bisa terbaca. Disitulah dia akan merasa lo punya powerful side. Dan ketika dia punya powerful side, dia akan merasa gua nggak akan challenge owner gue lagi, otomatis dia merilekskan lagi tubuh dia, dan dia tiduran sendiri. Pada saat lo kasih interpretasi dia terhadap makan adalah calmness. Ini kan mendisiplinkan tuh salah satu cara kita untuk get along sama pet kita. Yes. Tapi ada cara lain nggak sih?
supaya kita bisa get along sama mereka. Sebenarnya pribadi, sejujur secara pribadi, gue tuh punya tagline, exposure, explore, experience, dan connection. Jadi lo sebenarnya harus sering membawa dia ke dunia luar. Lo memberikan dia exposure, dan lo memberikan dia kesempatan untuk bereksplor. Dan dari situ dia punya pengalaman, experience. Dari situlah dia membangun connection sama lo sebagai pemiliknya. Sebenarnya kalau punya pet, yang lo harus pikirin tuh sebenarnya adalah tentang kesehatan sih, sisi medikalnya. Apalagi kayak di dunia ini nggak banyak providing soal kesehatan untuk binatang peliharaan kita. Itu sebenarnya number one yang lo harus consider di luar makanan dan kayak activity ataupun disiplin. Jadi kalau misalkan kayak lo adalah tipikal orang yang misalnya secara finansial lo nggak mendukung untuk menjangkau konsep medis untuk anjing, kayaknya jangan deh lo punya anjing besar dan banyak. Jadi ketika sebelum decide Yes. anjing mana yang mau kita adopt, ya kita pastiin dulu kita memang ada kemampuannya. Terutama secara finansial. Finansial, waktu Betul, juga dan ya kan. lifestyle yang paling penting. Maksudnya gimana tuh Contohnya lifestyle? gini, lo orang yang energik, suka jogging, suka lari. Lo punya anjing yang hobinya tiduran, lo nggak balance. Oh, Ngerti jadi nggak? sesuai personality kita Yes, juga. anjing lu bakal stres, karena gue lebih suka tiduran, kenapa gue dipaksa lari. Gitu juga kalau lo orangnya pemalas, sukanya nonton ya web streaming dan lain-lain, terus lo punya anjing yang hyper energik, kalau dia nggak disalurkan, maka dia akan stres juga. Gila ya, maksudnya kalau gue sendiri dari pengalaman seharian ini aja nih, Ya. ketemu Pocut setelah sekian lama, ketemu Adri juga dan banyak diajarin nih sama Adri ya. Kayak gue sendiri ngerasa kayak belajar lagi gitu Ya. sih. Kayak, oh ternyata punya hewan itu bukan tentang hewannya ya, Betul. tapi sebenarnya tentang Diri kita. Bagaimana kita men-treatnya, bagaimana kita menyayanginya, bagaimana kita mengajarinya. Ya kan, jadi ternyata beyond dari sekedar Yes, cuman that's the punya, truth. ya udah, Beyond. cuman punya, udah makan belum, udah mandi belum, udah vaksin belum gitu kan. Bukan cuman itu, tapi gimana sih kita sendiri belajar lebih bertanggung jawab, bagaimana sih kita sendiri belajar lebih sabar, lebih take control atas, ya lebih punya kendali lah intinya gitu ya. Nggak ada kata terlambat lah pastinya gitu Iya. kan, karena inilah maksudnya nggak ada jeleknya juga kok dia diajarin walaupun dia sekarang umur udah 10 tahunan Betul. gitu kan ya. Tetap pasti punya manfaat juga buat Odi. Jadi semoga deh ya aku tetap bisa berkomitmen Betul. untuk terus menjaga Odi selama-lamanya dan merawat dan mengajarinya seperti beberapa hal yang Adri ajarin hari ini. Iya. Betul, amin amin. Ternyata keberadaan hewan peliharaan itu cukup penting loh buat kita yang sering stres karena kerjaan. Setelah ngelihat hubungan yang timbal balik antara Inai dan Odi, plus ditambah insight yang berguna banget nih dari Adri, gue akhirnya memutuskan untuk memiliki my own powerful friend. Kenalin, ini Sylveon. Nah, sampai ketemu di episode My Powerful Friend selanjutnya. Bye-bye!